Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah cincin. Dan cincin ini cincin simpanan saya yang biasanya sering saya pakai juga, dan cincin ini kalau menurut saya sangat istimewa karena cincin ini satu-satunya yang menurut saya itu sangat istimewa dan sangat antik, saudaraku. Bisa kita lihat saudaraku, cincinnya ini batunya dari Badar Pulau Sani yang sudah setengah besi, saudaraku. Ini barangnya, dia kertip-kertip, saudaraku. Kelap-kelip seperti ada bertaburan bintangnya. Ini Badar Pulau Sani, dulunya barang peninggalan cincin ini. Dan kalau menurut saya pribadi sangat antik, sangat istimewa. Apakah cincin ini sudah banyak terbukti, Gus? Sudah banyak sekali, saudaraku, karena cincin ini dulu peninggalan dari kakek saya, dan cincin ini sering dulu dipinjam murid-murid saya, dan buktinya sudah sangat banyak sekali. Ada suatu kejadian juga dulu pernah dibawa murid saya, itu pas di jalan itu ada begal, saudaraku. Tanpa tidak sengaja murid saya itu dibegal orang. Alhamdulillah orangnya selamat, saudaraku, karena pas dibacok itu tidak mempan. Seperti itu, saudaraku. Dan ada juga yang kejadian sangat aneh, saudaraku. Pernah ditembak sama senapan api itu pas dibegal itu, saudaraku. Nggak mau meletus, saudaraku. Antiknya di situ sangat antik dan sangat istimewa kalau menurut saya pribadi. Inilah perwujudan cincin Badar Pulau Sani, rajanya Badar, rajanya besi. Cincin satu-satunya yang pernah saya miliki, saudaraku. Sangat antik dan sangat istimewa. Bagus sekali kalau menurut saya pribadi. Biasanya cincin ini sering saya pakai di jari tengah, saudaraku, karena ikatnya ini, lubangnya ini agak besar, karena dulu kakek saya jarinya lumayan besar, saudaraku. Jadi saya pakai di jari tengah bila saya pengen pakai. Kalau soal tuah dari Badar Pulau Sani itu sendiri sudah pernah saya bahas dalam video-video saya yang pernah saya unggah. Itu sangat istimewa karena apa? Karena rajanya Badar, rajanya besi. Di situ, saudaraku, istimewanya di situ. Badar Pulau Sani itu tidak hanya sekedar bagus tapi istimewa. Karena apa? Karena dia masuk di dalam keilmuan, saudaraku. Di dalam ilmu Jawa itu dia disebutkan, termasuk besi kuning juga itu masuk pakem keilmuan. Itu ada penyebutan Badar Pulau Sani. Contoh seperti ini, saudaraku. Balungku wesi kuning, kulitku wesi Pulau Sani. Itu masuk dalam pakem keilmuan atau disebutkan dalam keilmuan ilmu-ilmu Jawa orang-orang dahulu, saudaraku. Dan kalau di dalam dunia perkerisan, Badar Pulau Sani itu biasanya dibikin pamor agar supaya keris yang ada Badar Pulau Saninya itu menjadi keris yang sangat ampuh dan kerisnya
biar hebat, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Seperti ini ya saudaraku, perwujudan cincin Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Dan ini kalau menurut saya pribadi sangat istimewa saudaraku, karena sudah menjadi besi. Sangat bagus sekali. Saudaraku, kali ini saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA saya. Banyak saudaraku, saudara-saudara kita itu yang masih awam di luar sana, yang masih belum paham barang-barang bertuah. Karena ya namanya juga orang awam, dan saya juga sering saudaraku mengingatkan, kalau cari barang bertuah itu cari sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar kalau dapat barang itu yang benar-benar bagus dan tidak keliru saudaraku. Karena apa? Karena masih banyak orang jualan itu benda-benda yang dijual belikan itu barangnya tidak aktif, tidak berfungsi, sama saja kita beli barang aksesoris yang tidak ada manfaatnya kalau menurut saya pribadi. Karena kalau benda bertuah itu harus aktif saudaraku. Itu yang pertama. Dan yang terpenting barangnya asli ori dulu. Dan yang kedua barangnya harus aktif. Karena apa? Karena banyak saudaraku orang yang jual-jual itu barangnya itu tadi masih kosongan, kadang ada juga yang diisi di asma seperti itu. Kalau menurut saya pribadi kurang bagus saudaraku. Kenapa kok kurang bagus? Kalau barang isian, yang isi aja itu nggak bakal mau bawa saudaraku. Yang isi barang itu tidak bakal mau bawa barang yang dia isi. Kalau barang ori asli itu rata-rata siapa saja, termasuk guru besar, kiai-kiai dan orang-orang yang memang mumpuni dalam ilmu hikmah dan sebagainya, itu barangnya rata-rata kebanyakan asli ori yang dipakai buat pegangan pribadi, istilahnya buat sarana media keselamatan. Seperti itu ya saudaraku. Makanya harus berhati-hatilah kalau memari barang, dan teliti dulu. Carilah orang yang terpercaya, sekiranya biar kedepannya dapat barang-barang yang benar-benar bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam dan yang membutuhkan. Seperti itu ya saudaraku. Ada juga yang tanya ke saya, untuk membedakan barang yang asli dan ori itu bagaimana Gus? Itu susah sekali saudaraku. Kita harus tanya sama yang ahlinya. Minimal kita konsultasi lah sama yang pakarnya biar tidak salah dan keliru. Seperti itu ya saudaraku. Karena apa ya? Karena ya itu tadi banyak barang yang hampir mirip-mirip, cuma barangnya juga tidak tahu keasliannya atau kepastiannya. Tanyalah sama yang ahlinya, tanyalah sama yang pakarnya biar kita dapat barang itu yang benar-benar super bagus. Seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, kalau kepengen jadi seorang kolektor atau kepengen seperti saya saudaraku, itu yang pertama kita harus lakukan saudaraku, karena ada saudara kita itu yang pengen punya barang koleksi banyak. Itu kalau cari barang, kalau menurut saya pribadi saudaraku, jangan tanggung-tanggung. Carilah barang yang benar-benar bagus. Seperti itu saudaraku. Jadi kalau kita simpan itu ya, kalau kedepannya kalau barang kita koleksi itu dapatnya barang yang benar-benar bagus, carilah yang sekalian istimewa dan sangat bagus. Seperti itu saudaraku. Jadi jangan tanggung-tanggung.
Cuma biasanya barang yang bagus dan istimewa itu maharnya lumayan saudaraku, karena barang ori itu menyesuaikan kualitasnya. Maharnya cukup lumayan tergantung kualitasnya saudaraku. Cuman kan kita nggak bakal rugi untuk kedepannya, karena barang ori itu bisa buat peninggalan seperti itu, bisa kita buat anak cucu kita kedepannya lah, kurang lebih seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam, yang membutuhkan pengertian untuk kedepannya biar semakin paham. Oke saudaraku, salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.